Retno Cahyaning Tias, MPD, dan juga Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pleret. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam sosialisasi budaya positif, menciptakan keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif siswa di sekolah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Pada kesempatan hari ini perkenankanlah saya membawakan acara. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga sosialisasi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan doa. Bagi yang beragama Islam, mari kita membaca basmalah bersama. Terima kasih, semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus pengarahan dari Kepala SMP Negeri 1 Pleret. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Sidratul Muntaha SPD MPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak yang saya hormati, wabil khusus Ibu Retno Cahyaning Tias, MPD, Guru Penggerak Angkatan 7 dari SMP 1 Pleret. Yang pertama kali kita bersyukur bersyukur kepada Allah Ta'ala. Siang hari ini kita sehat dan segar. Setelah tadi kami istirahat dan sampai padam. Kemudian selawat salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ibu yang hormati, terima kasih di atas apa berjenengan bisa menggaya acara hari ini, yakni sosialisasi budaya positif oleh Ibu Retno Cahyaning Tias. Semoga kita dapat ilmu yang ini bagi kita ilmu baru, tapi sudah sebagian dari kita itu sudah bisa sudah melaksanakan. Cuma mungkin ada beberapa hal yang ada modifikasi dan juga mungkin ada pengembangan. Dan ini bagian dari program insya Allah ini memperlancar termasuk mempermudah bagaimana kita nanti belajar di BMM. Karena kalau tidak salah ini ada di BMM di topik yang ke-10 kan tidak salah, 10 kan tidak salah. Ibu yang hormati, sebelum sampai ke sana, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan sekolah kita, karena memang dalam beberapa saat yang akan datang, pekan depan kita punya agenda yang kita sampaikan agar kita mempersiapkan diri lebih baik, kemudian semua kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, pada hari Ahad besok kita sepakat akan berkomunikasi dengan orang tua wali lewat penculikan anak, agar orang tua itu bisa menjemput anak tepat waktu dan mudah dihubungi oleh putra putrinya atau dihubungi oleh pihak sekolah. Selalu buka diri gitu. Orang dipateni berkali-kali, karena kemarin ada anak di kelas ini itu menghubungi bapaknya sambung-sambung, akhirnya ngecek, itu berbahaya dalam saat-saat seperti itu. Yang kedua, tadi disampaikan pada orang tua agar lebih bijak dalam mengawasi pemanfaatan HP bagi putra putrinya. Karena sekarang ini dalam pekan ini sampai Februari akhir kita merencanakan bahwa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sidratul Muntaha SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Pleret yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus pengarahan. Memasuki acara yang ketiga yaitu acara sosialisasi budaya positif, menciptakan keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif siswa di sekolah, yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Cahyaning Tias Sugiyarti MPD.
Untuk itu langsung saja kepada Ibu Retno Cahyaningtyas Sugiyarti MPD kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Lutfina yang sudah memberikan kesempatan bagi saya. Yang pertama, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Jumladul Muntoha, SPD MPD yang memperkenankan saya untuk melakukan sosialisasi budaya positif, menciptakan keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif siswa di sekolah pada hari ini. Dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman sejawat, Bapak Ibu guru semuanya yang pada siang hari ini kerso nindaki dan bersedia untuk mengikuti sosialisasi budaya positif yang akan terselenggara kurang lebih dalam kasih waktunya 1 jam ke depan. Baik Bapak Ibu, langsung saja pada siang hari ini saya akan memaparkan beberapa konsep kunci dalam modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, yang pertama, marilah kita bermain-main sebentar biar nggak ngantuk Bapak Ibu. Nah, bermain-mainnya yaitu kita mulai materi kita yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar dengan kegiatan cobalah buka. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Bentar ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya Pak Yudita sudah membantu teknis pelaksanaan sosialisasi pada hari ini. Bapak Ibu, cobalah buka ini, silakan Bapak Ibu dengan teman di sebelahnya, atau berpasangan. Ini melakukan kegiatan membuka genggaman tangan teman atau pasangan. Nah, dalam artian satu orang si A itu dalam pemikirannya itu seakan-akan menggenggam sesuatu yang berharga. Si A menggenggam sesuatu yang berharga. Nah, si B ini tugasnya merayu bagaimana caranya biar A tadi bisa membuka dan mau bersedia membuka telapak tangan. Silakan dicoba Bapak Ibu. Silakan dicoba Bapak Ibu, dirayu biar temannya atau pasangannya itu bersedia untuk membuka telapak tangan. Untuk yang selaku berperan sebagai A, nah ini silahkan Bapak Ibu mempertahankan ataupun mau membuka, kami persilahkan. Nah, dalam pemikiran Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat berharga yang tidak bisa atau tidak semudah itu ya melepaskan. Sama Bapak Ibu sudah ya. Nah. Baik. Nah, apabila Anda adalah si A, itu berarti apabila Anda adalah si A, maka tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan ya. Terus selanjutnya tadi bayangkan Anda menyimpan sesuatu yang berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut, sesuatu tersebut dengan sekuat tenaga, ya Bapak Ibu ya.
begitu pentingnya, ya, begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Selanjutnya, sebagai B tadi Bapak Ibu ya, sebagai B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan temannya, ya, temannya dengan membujuk, menghadik, ya, mengintimidasi, bahkan memarahi, ataupun menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang. Atau mungkin sekarang tidak memerlukan uang karena tangganya mudah untuk membuka kepala tangan Anda. Nah, Bapak Ibu, baik, ini yang seru kayaknya Mbak Nani dan Bu Nisma. Bagaimana, siapa yang bertindak sebagai A? Tadi mau buka apa tidak? Tidak. Mengapa, alasannya apa? Karena saya kuat, Bu. Setelah gitu ya? Ya, Jangan bisa cari makanan apa, Bu. Oh iya, semangat sehat Pak. Tadi sudah berusaha berbagai cara. Tadi kurang satu menghadik, saya tak ada pemikiran menghadik. Cuman ada rasa gimana ramah teman. Ya terima kasih, ini hebat, ini kuat. Saya sudah terlalu lemah. Baik, saya kira satu pasangan sudah mewakili ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Apa toh permainan ini? Nah, dari kegiatan yang tadi kita lakukan, itu siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan Bapak Ibu? Si A ya? Diri kita sendiri ya? Enggak Bapak Ibu? Walaupun dirayu-rayu bagaimanapun, kalau kita tidak mau membuka ya tidak, apapun alasannya, iming-imingnya apa, jadi dimarahi, nah, seperti itu, dikasih uang tetap tidak ada masalahnya. Nah, Bapak Ibu, ternyata itu juga terjadi pada anak-anak kita Bapak Ibu. Kita sudah punya impian bahwa nanti akan kelas itu dibuat dengan metode A, B, C yang menarik, ya. Tapi ketemu dengan Amin, ketemu dengan para di semua kelas ya. Ternyata itu tidak semudah itu. Apa yang kita pikirkan itu tidak semudah itu Bapak Ibu. Untuk mengajak anak itu mengikuti apa yang ada dalam pemikiran kita. Maka kita harus mengetahui apa yang merupakan miskonsepsi makna dari kontrol. Ini dari psikiater dan pendidik Dr. William Glasser ya, dalam teori kontrol yang kemudian dinamakan choice teori ya. Ini menuliskan beberapa makna kontrol. Nah, yang pertama ini ada ilusi guru mengontrol murid. Tadi yang saya katakan, pada dasarnya kita itu tidak bisa memaksa murid ya. Menurut saya juga ini harus selalu kita didik, kita tuntun, kita ingatkan berkali-kali, kita nasihati seperti itu ya Bapak Ibu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, tapi kalau murid tidak mau, nah kita kan tidak bisa maksa. Seperti itu yang terjadi. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar dari yang dipilih oleh murid. Ya, kalau muridnya nggak mau, nah itu seperti tadi pilihan dari Bu Nani ya. Kalau Bu Nani tidak mau buka ya udah, itu seperti murid kita yang diajak untuk menjadi baik tidak mau. Nah, teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Tapi tidak semudah itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua, nah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, bujukan dan itu juga termasuk bentuk-bentuk kontrol ya. Segala usaha mempengaruhi murid agar mengulangi perilaku yang baik ya, Bapak Ibu ya. Nah, tapi dalam jangka waktu tertentu ya, dalam jangka waktu tertentu mungkin bertobat atau mungkin tidak bolos lagi, mengikuti pelajaran dengan normal biasa.
Tapi setelah itu kembali lagi untuk menjadi anak yang sulit untuk dibujuk, atau bisa jadi murid tersebut jadi tergantung pada pendapat sang guru yang berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik, kadang-kadang kita tidak terasa kamu kok seperti ini dan seterusnya, dan ini yang sering kita bicarakan di kelas ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri sendiri. Mereka mengembangkan dialog ya yang negatif, kadang sulit untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini ya. Bahkan guru itu cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Kamu kok ngeyel toh? Itu halus sih Bapak Ibu ya. Kamu kok nakal, halus tuh. Bukan kamu kok nakal enggak. Bahasanya halus tapi menyakitkan. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu, itu kritik. Kamu kok selalu mengerjakan tugasnya terlambat. Kamu kalau diskusi kok hanya nitip nama atau itu lembut. Tapi ternyata juga itu menyakiti hati anak. Baik, yang keempat itu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sebagai orang dewasa, kalau muridnya ngeyel ya ke 9E ketemunya Cipta Lambang, ya kan? Badingan dan juga Amin lagi ketemu. Kayaknya kita kalau memaksa mereka dalam pikiran kita dia manut. Ya enggak Bapak Ibu? Tapi yang terjadi apa Bapak Ibu? Apakah mereka manut? Tidak. Nah, yang terjadi apapun yang dilakukan dapat diterima ya selama sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja ya. Pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku maksa tidak akan efektif jangka waktu yang panjang. Bahkan muridnya memusuhi kita. Wah ini PS nih. Saya nggak masuk. Nah, saya seperti itu kalau tidak senang dengan gurunya misalnya seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi tadi itu adalah paradigma yang ada dalam pemikiran kita Bapak Ibu. Nah, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit, ubahlah sikap dan perilaku kita. Jadi yang suruh berubah kita juga harus berubah Bapak Ibu. Tidak hanya murid saja yang kita ajak untuk berubah, tapi kita harus refleksi gitu. Kenapa ya muridnya kok malas, apalagi di jam siang di 9E 9E lagi ya. Jam siang di 9E ngajarnya IPS apa PKN, coba lebih ngantuk. Nah itu kalau kita tidak melakukan refleksi bagaimana caranya biar mereka lebih semangat, maka yang terjadi ya kita apapun yang kita lakukan maka murid tidak akan berhasil ya dalam belajarnya. Jadi seperti itu. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma kita ya. Ini seperti itu yang dikatakan oleh Stephen C. R. Covey dalam prinsip center leadership. Nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita menginginkan murid kita berubah, maka kita pun harus berubah. Muridnya suruh kreatif, gurunya kok malas untuk kreatif, ya tidak akan kreatif. Muridnya disuruh belajar, muridnya disuruh memahami konsep, gurunya malas gitu ya. Disuruh MGP wah saya banyak acara, misalnya seperti itu. Sudah diberi surat tugas, bawa guru lain aja. Nah seperti itu. Nah hal-hal seperti itu harus kita refleksikan pada diri kita Bapak Ibu. Baik, selanjutnya materi yang kedua kita adalah disiplin positif. Nah disiplin positif apa toh yang ada dalam benak Bapak Ibu kalau kita mengatakan disiplin? Memenuhi aturan, tepat waktu, nyaman apa tidak Bapak Ibu? Pertama terpaksa. Jadi kayak kita itu diatur gitu ya Bapak Ibu ya. Ya kayak kita
diatur gitu. Kalau kita bicarakan disiplin ya, disiplin itu katanya dengan tata tertib, ya teratur, patuh pada peraturan, padahal kita kok banyak sekali peraturan gitu ya. Disiplin ini sering hubungan dengan hukuman. Kamu harus lebih disiplin, maksudnya tepat datang tepat waktu. Kita kalau piket Bapak Ibu, bisa lagi lebih disiplin, sepatunya tidak putih, disiplin ya Bapak Ibu. Kita mengatakan itu disiplin. Nah, jadi dalam pemikiran kita disiplin itu dihubungkan dengan terus nanti kalau tidak sepatunya putih maka akan itu sudah hukuman-hukuman ya. Nanti kita akan pelajari bedanya apa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Padahal sebenarnya itu jauh berbeda ya. Jadi belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman ternyata Bapak Ibu. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, sekolah ini dalam segala permasalahan yang dihadapi di sini penyelesaian masalahnya sudah bagus Bapak Ibu, yaitu mengutamakan komunikasi, mengutamakan kolaborasi dengan POT. Nah, dengan bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah kita sudah terbiasa memecahkan permasalahan seperti itu, gitu Bapak Ibu ya. Tidak terus dihukum membersihkan toilet, misalnya 20 toiletnya ada berapa ya di sini? Itu semua membersihkan toilet ya, dan sebagainya dan seperti itu. Itu disiplin positif. Terus selanjutnya dalam budaya kita disiplin dimaknai jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan dalam pikiran kita, wah disiplin banget di sini. Bahkan kalau ada mahasiswa kos itu cari yang tidak terlalu disiplin, biar dia bisa pulang tepat waktu, biar dia bisa pulangnya agak malam, tidak dibatasi, terus tidak ditutup gerbangnya dan sebagainya. Jadi dalam pemikiran kita disiplin itu dihubungkan dengan ketidaknyamanan. Nah, dari Bapak pendidikan kita, Ki Hajar ya, ini mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja jika kita tidak cakap melakukan self disiplin. Maka wajib penguasa lainnya mendisiplinkan kita. Dalam artian kalau murid tidak bisa disiplin, sudah seharusnya kita itu menuntun mereka untuk disiplin. Jadi itu sudah betul Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu kurang disiplin, nah tugasnya Pak Kepala Sekolah nih yang bantu Bapak Ibu untuk disiplin, membantu kita untuk disiplin. Tapi selama PKKS selalu wah itu rahasia saya. Nah, Pak Kepala Sekolah sangat baik loh. Jadi kita nggak tahu siapa yang pernah diajak konsultasi gitu ya. Tapi saya kan guru-guru di sini dan bagus-bagus ingin Pak Bagi. Dibantu oleh ini. Iya, iya betul. Ya Pak Kepala Sekolah kelas bilangnya bagus. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Demikian juga dengan murid. Jadi murid juga kalau tidak bisa mendisiplinkan diri, ya kita yang membantu mereka untuk berdisiplin. Itu nggak apa-apa. Memang seperti itu. Bahkan ini yang mengatakan juga Ki Hajar Dewantara mengatakan seperti itu. Itu ya Bapak Ibu ya. Ki Hajar juga mengatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Sekali lagi, disiplinnya ini disiplin diri, memiliki motivasi internal. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal ya, berasal dari luar, bukan dalam diri sendiri. Seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Ibu coba curah pendapat ya Bapak Ibu. Apa penerapan disiplin di sekolah sudah efektif? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ini dari guru PKN. Apakah penerapan disiplin di sekolah sudah efektif? Menurut pendapat saya sudah ya Bu ya, karena seperti yang disampaikan Bu Retno tadi bahwa di sekolah kita itu bagus ketika
menghadapi berbagai masalah, kita itu selalu berkoordinasi dan berkomunikasi baik itu kepada orang tua dan juga guru BK. Jadi segala masalah di sekolah kita itu bisa selesai dengan baik. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Novi. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, apakah masih perlu ditinjau kembali? Perlu nggak ditinjau kembali? Perlu ya, karena sifatnya dinamis, selalu berubah gitu ya. Jadi ini menyesuaikan dengan tuntutan zaman juga. Kalau dulu nggak ada, zaman saya itu sama Bu Edi kalau seumurannya itu belum ada HP Bapak Ibu, jadi tidak ada HP dimasukkan di keranjang, itu belum ada ya Bu Edi ya. Zaman kita dulu 48 tahun yang lalu. Kalau sekarang ada, jadi makanya itu selalu berubah. Jadi peraturan itu selalu berubah karena itu. Nah, apa arti disiplin? Nah, saya pengen tahu guru BK. Ini guru BK-nya Ibu Nenden apa Ibu Supri nih? Bu Suprinya, oh Bu Supri yang dekat. Disiplin itu apa Bu Supri? Disiplin itu adalah suatu hal yang itu merupakan kewajiban yang harus kita taati, dan itu sudah merupakan ketentuan atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh suatu instansi atau sekolah tertentu, dan itu menjadi kewajiban selama menjadi warga suatu instansi tersebut. Baik, terima kasih. Demikian menurut versi guru BK. Bu Nenden dan Mas Bian, saya yakin mesti idem. Ya. Jadi seperti itu ya, itu arti disiplin ya. Jadi adanya, jadi yang paling bagus tadi disiplin diri Bapak Ibu. Disiplin diri itu kita murid-murid nggak usah dioyak-oyak, nggak usah dipaksa-paksa, itu sudah datang tepat waktu, menggunakan pakaian sesuai dengan hari dia berseragam, sepatunya juga hitam, kalau hujan dia menggunakan sandal, tapi bawa sepatu. Terus selanjutnya mengikuti semua yang menjadi kegiatan sekolah. Itu kalau dia melakukan seperti itu karena keinginan diri sendiri, itu namanya dia sudah mempunyai disiplin diri, tidak harus dibantu orang lain. Nah, seperti itu. Apakah ketika melakukan karena dorongan dari luar atau dorongan dari orang lain? Kalau murid kita sebagian besar bagaimana Bapak Ibu? Masih dari luar, masih perlu bimbingan. Itulah tugas kita Bapak Ibu, ya, itulah tugas kita yang harus kita syukuri. Kalau dulu kan apa-apa zaman sekolah saya itu apa-apa guru BK, apa-apa guru BK. Jadi BK itu seperti penjara sekolah atau kantor polisinya sekolah, tapi sekarang tidak. Jadi semua guru ini punya kewajiban untuk menuntut siswanya untuk melakukan disiplin diri seperti itu. Baik, kita sampai ke nomor 3. Motivasi perilaku manusia. Pertanyaannya adalah, pernahkah Bapak Ibu itu melakukan suatu kegiatan untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau senyuman dari atasan? Pernah nggak Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Pernah nggak? Sering ya Bapak Ibu ya? Iya, Bu Indah, pernah Bu Indah? Oh, sering diajak senyum. Jadi senyum itu membahagiakan ya. Tadi pagi kami piket sama Bu Edi itu ketemu Juliana. Mbak, kok cemberut? Pokoknya baru saya tidak bisa tersenyum Bu sambil jalan gitu. Lenggu-lenggu itu dia mengatakan, pokoknya saya belum bisa tersenyum Bu hari ini. Gak tahu masalahnya gue. Saya bilang gitu sama dia pagi tadi. Baik, jadi menurut Dian Gosen ya, dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan, jadi 3 motivasi kenapa manusia melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Kenapa dia terlambat? Dia males dihukum. Itu motivasi yang pertama. Kenapa dia mengerjakan PR? Waduh, punya PR. Guru A kalau PR-nya tidak dikerjakan nanti memberi tugas lebih banyak lagi. Nah, itu motivasinya nomor 1. Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mungkin ada dari kita, kalau murid sukses melakukan sesuatu, itu terus memberi penghargaan, hadiah. Nah, nanti kita bicarakan apakah hadiah itu boleh apa tidak kita berikan. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Penghargaan itu boleh apa tidak diberikan. Nah, kalau masih nomor 2, ini motivasi dari luar, eksternal. Jadi nomor 1 dan nomor 2, ini motivasinya dari luar. Itu yang bukan kita harapkan untuk murid kita. Demikian juga Bapak Kepala Sekolah terhadap kita, karyawannya. Pengennya ya datang tepat waktu ya karena ingin memberi teladan pada murid misalnya. Seperti itu di Pak Tuhan. Jadi kita memberi contoh ya Pak Tuhan, selalu modeling. Jadi kalau kita tertib, disiplin, bisa melakukan tugas dengan baik, itulah yang akan dilihat para siswa kita. Nomor 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Nah, ini Bapak Ibu, nomor 3 ini yang merupakan mengandung motivasi internal, motivasi dalam diri kita. Seperti itu. Jadi motivasi dari dalam diri kita, tidak karena dikasih imbalan, tidak karena takut dihukum. Nah, seperti itu. Nah, coba nomor 1 mungkin ada yang mau menjawab. Apa motivasi Bapak Ibu ketika hadir tepat waktu di kelas? Ada yang mau menjawab? Motivasinya apa kira-kira? Oh, saya hadir tepat waktu, nunggu anak-anak tadarus sambil nanti literasi. Ada Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Ya? Baik, jadi tidak karena pengen dipuji Bapak Kepala Sekolah atau teman yang lain ya? Baik, terima kasih Bu Risma. Tepuk tangan untuk Bu Risma. Bu Risma sudah mempunyai motivasi dari dalam. Jadi tidak karena takut, tidak karena pengen pujian atau mungkin sertifikat pada saat hari guru. Jadi dilakukan karena motivasi dalam diri sendiri, tidak karena pengen dipuji, tidak pengen sertifikat atau mungkin diberikan penghargaan. Baik, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kalau di sekolah tidak ada aturan tentang hadir tepat waktu, tidak ada winjer. Nah, kira-kira Bapak Ibu atau kita akan tetap hadir tepat waktu atau tidak? Ada yang mau menjawab? Mbak Yanis. Ini Bapak Ibu, untuk masalah terkait dengan tepat waktu, apakah saya akan tetap hadir tepat waktu jika tidak ada peraturan masuk? Saya akan hadir tepat waktu karena pertama kali saya datang di sekolah ini, hari pertama saya sampai sekolah pukul 6:45 belum ada Bapak Ibu guru sama sekali. Sebenarnya ini tadi masih kosong. Saya datang jam 6.45, Bapak Ibu guru belum ada yang datang semua. Kayaknya masih koma ya Bapak Ibu? Iya. Kayaknya belakangnya kan oleh karena itu saya ikut-ikutan Bapak Ibu guru lainnya atau saya tetap hadir tepat waktu gitu ya. Ya, jadi pertanyaannya seperti itu. Kadang-kadang kalau kita masih Karena Mbak Yanis datangnya hari Sabtu.
Baik itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau motivasinya saya tidak pengaruh dengan teman-teman saya yang datangnya teman-teman yang datangnya pagi katanya Mbak Atika. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak pengaruh walaupun teman-teman datangnya siang saya tetap pagi. Nah itu motivasinya dalam diri seperti yang harus kita ajarkan pada murid-murid ya Bapak Ibu ya. Itu yang materi kita intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi semua nanti yang kita bahas itu intinya memunculkan motivasi dalam diri anak, tidak karena diberi penghargaan, tidak karena takut berkuman, tapi karena kesadaran. Dan itu memang proses ya Bapak Ibu, tidak semudah membalikkan telapak tangan memang. Baik, inilah tujuan disiplin positif, menanamkan motivasi yang ketiga tadi, yaitu motivasi internal. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, nilai yang mereka percaya, memiliki motivasi internal, menjadi mereka mempunyai motivasi intrinsik berdampak jangka panjang. Kalau tadi takut dihukum kan paling hanya seminggu saja dia tobat atau tidak melakukan perbuatannya lagi. Tapi jangka panjangnya dia bisa saja terjadi ya. Jadi mereka tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai kebajikan, menjadi orang yang menjunjung tinggi pada nilai-nilai yang dihargai. Baik, apa tuh nilai-nilai kebajikan universal? Ini guru kelas 7 ini pakarnya. Saya belum ngajar kelas 7 tapi punya pakar-pakar ini Mbak Novi, Mbak Nani, yang Mbak Indah. Nah itu saya tidak malu bertanya Bapak Ibu, kalau nggak tahu itu saya tanya. Nanti jadi semakin paham gitu ya Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan yang universal adalah ada di P3 ya, kita nyebutnya P3, profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, kritis dan mandiri. Ini semuanya tadi pagi saya berbincang dengan PP saya, Bapak Kepala Sekolah Bu Indah dan Mbak Latif, bahas visi kita sudah sesuai, ya, sudah selaras dengan P3 ini Bapak Ibu, aman. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang universal lagi yaitu ada di 9 pilar karakter. Ada toleransi, cinta damai dan bersatu, kebersihan, 4K, kebersihan, kerapian, kesehatan, keamanan, ya, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, termasuk besok pada saat mohon pembina upacara hari Senin untuk mengingatkan anak-anak untuk ikut menjaga apa Bapak Ibu, menjaga lele biar tidak ada yang usil ya. Jadi dari proyek 5 kita punya budidaya lele dalam ember, itu banyak anak-anak yang masih usil ya Bapak Ibu, mengasih makanannya terlalu banyak, otomatis nanti bisa mati ya Bapak Ibu ya. Kemarin hari Selasa kami tim P5 berkoordinasi untuk melaporkan berapa lele yang mati, dan itu rata-rata karena keusilan ya dari anak-anak yang lain. Seperti itu mungkin nanti bisa diingatkan ya. Jadi mencintai ciptaan Tuhan salah satunya itu tidak membunuh lele. Kalau yang ada di kelas kita, sekolah kita. Mandiri, disiplin, tanggung jawab, jujur, amanah, berkata bijak, hormat, santun, pendengar yang baik, dermawan, suka menolong dan kerjasama, percaya diri, kreatif, pantang menyerah, pemimpin yang baik dan adil, baik dan rendah hati. Ya. Ini terakhir, toleransi, cinta, damai dan bersatu. Itu 9 pilar karakter Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan bahas keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas, mengapa kok namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Pada saat saya di 7G, tempatnya Pak Dana, itu sudah ada ya Pak Dana ya? Tulisannya peraturan gitu ya, peraturan kelas. Tapi kalau di pendidikan
Guru penggerak ini ada namanya keyakinan kelas. Kenapa? Kok keyakinan kelas? Nah, pertanyaannya di sini sebagai pertanyaan romantik, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Nah, kalau saya sama anak-anak saya bertanya, kenapa anak-anak menggunakan helm? Tujuannya untuk apa? Nilai kebaikannya apa? Tentunya jawabnya adalah apa Bapak Ibu? Takut polisi apa keselamatan Bapak Ibu? Keselamatan. Nah, itu nilai kebajikannya itu keselamatan. Maksudnya seperti itu Bapak Ibu. Bedanya dengan peraturan kelas. Jadi nilai apa toh yang terkandung di dalamnya? Terus selanjutnya, mengapa menggunakan masker pada saat kemarin pandemi COVID, mencuci tangan dengan sabun dan sebagainya? Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga keselamatan. Pada saat kita pandemi COVID, kita masih ingat tentunya Bapak Kepala Sekolah mengatakan yang penting adalah keselamatan. Nah, itu yang kita pegang Bapak Ibu. Sampai-sampai kantin itu sampai anak-anak, apa Bu kantin buka dan seterusnya itu belum kita layani karena memang waktu itu masih banyak ya yang terkena. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Ya, abstrak tuh Bapak Ibu. Keselamatan itu kan abstrak. Beda dengan membuang sampah sembarangan, kan jelas oh sampah nggak boleh dibuang di luar tong sampah, itu kan jelas. Tapi kalau keyakinan kelas memang sifatnya abstrak. Terus dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif dalam artian seperti ini. Kan kita biasanya kalau ada peraturan itu menggunakan jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu kalau dibuat positif menjadi jagalah pada tempatnya. Ya, kebersihan atau membuang sampah pada tempatnya itu kan jagalah kebersihan atau menjaga kebersihan. Jangan mengejek teman. Kata positifnya apa Bapak Ibu? Ramalah dengan teman, saling menghargai sesama teman. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya, kayak keyakinan kelas itu nggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Jadi sedikit aja, tapi yang penting dijalani. Itu yang di nomor 3. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang cocok diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Nah, nomor 6 ini dicek lagi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti itu yang kita lihat ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya akan menunjukkan contoh pada saat saya melakukan pembentukan keyakinan kelas di kelas 9F. Keyakinan kelas 9F kita akan membuat apa yang kita namakan dengan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ya. Apa itu keyakinan kelas? Nah, pada hari ini kita akan menjelaskan atau mengenalkan kalian dengan budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi suatu kebiasaan yang budaya positif di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang menumbuhkan karakter siswa. Jadi semua hal yang bernilai baik atau mengandung nilai kebajikan ya. Nah, baik. Kira-kira mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu kenapa kok keyakinan kelas? Kalau yakin itu berarti kita percaya hal itu baik ya. Nah, kenapa kira-kira keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang penting yakin. Ya, ada bedanya ya. Yang penting yakin. Nah, ternyata kalau keyakinan kelas itu berasal dari diri kalian, tidak perlu dioyak-oyak, tidak perlu dipaksa. Kalian sudah tertib, misalnya berangkat setiap hari tidak terlambat. Itu kan berarti ada nilai kebajikannya disiplin. Bajunya rapi, ya kan? Tidak usah disuruh, tidak usah dipaksa. Kelasnya menjadi bersih, berarti selalu menjaga kebersihan. Nah, seperti itu ya. Nanti silakan kalian membuat
tulisan usulan ya, kira-kira aturan apa yang disepakati di kelas 9F ini biar kalian bisa belajar dengan baik dan nyaman gitu ya. Contohnya tadi, contoh keyakinan kelas seperti ini. Kamu kalau naik motor menggunakan helm itu tujuannya untuk apa? Keselamatan. Nah, keselamatan itu adalah contoh nilai kebajikan, bukan karena takut polisi ya. Ya, bukan karena takut polisi. Mengapa menggunakan masker? Apa tujuannya? Apa motivasinya? Kenapa kok menggunakan masker? Untuk menjaga apa Mas Arya? Untuk apa Mas Arya? Jadi itu ya, adanya nilai-nilai yang diperlukan nilai kebajikannya yaitu untuk menjaga kesehatan dan juga keselamatan. Jadi seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kalau aturan kan jelas, tidak membuang sampah sembarangan, itu kalau peraturan. Tapi nanti kita ganti menjadi nanti kalimat positif, menjaga kebersihan, menjaga kedisiplinan, selalu menghormati teman. Nah kalau sudah, silakan ditempelkan ya, tempelkan di sini. Ada yang belum? Silakan ada yang belum? Oh sudah? Sudah semua? Saya belum Bu. Belum Bu. Iya ini Belum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Larasati dari kelas 9F. Saya sudah mengikuti Bu Retno untuk membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Semoga kedepannya kami dapat menaati keyakinan kelas yang sudah kami buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi anak-anak diberitahu dulu, diperjelas dulu sehingga mereka paham ya, menjadi paham. Ini menggunakan stick note Bapak Ibu, anak-anak dibagikan stick note. Jadi anak-anak harus paham dulu Bapak Ibu sebelum membuat keyakinan kelas ya. Jadi ini siswa melakukan cara pendapat, dia menulis di stick note ya. Apa yang menjadi usulan dari aturan yang sudah disepakati. Jadi kita membentuk keyakinan kelas itu bukan terus berarti tidak ada pelanggaran Bapak Ibu di kelas itu. Maka itu tugasnya kita, tugasnya guru untuk selalu menuntun anak itu ya seperti itu. Kita tidak boleh jemu-jemu ya untuk menuntun siswa ya pada saat mereka mungkin tidak melakukan hal yang baik.
Nah, kalau sudah selesai, stick note-nya ditempelkan Bapak Ibu. Nah, stick note-nya ditempelkan di depan. Ini salah satu contoh menggunakan stick note, bisa juga dengan lainnya ya, dengan media lainnya boleh Bapak Ibu. Jadi siswa menempelkan hasil curah pendapat tadi di papan tulis. Dan guru beserta siswa nanti akan mengubahnya menjadi kalimat yang positif, ya, menjadi kalimat yang positif. Dan juga akhirnya nanti akan membentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi kita tetap harus sabar. Walaupun keyakinan kelas sudah kita bentuk, tapi tetap guru itu harus selalu mengingatkan. Nah, ini ada satu siswa, ini Arya, yang tugasnya membacakan hasil curah pendapat temannya. Nah, saya mengetik di curah pendapat itu ya, di PPT. Nah, akhirnya terbentuklah keyakinan kelas itu Bapak Ibu, kelas 9F. Nah, sebenarnya ini adalah setiap guru itu kan membuat keyakinan kelas. Secara logikanya kan 11. Maksud nanti tempelannya di kelas ada 11 gitu ya. Itu sebenarnya keyakinan kelas itu bisa dibuat dikoordinatori wali kelas, dan nanti guru-guru memberikan usulan, itu boleh. Jadi seperti itu Bapak Ibu, memberikan usulan. Kalau ini kebetulan saya bersama murid-murid membuat keyakinan kelas di 9F. Maka tadi ada istilahnya, yaitu untuk setiap saat itu selalu ditinjau ulang. Ditinjau ulang, misalnya ada guru mapel lain, kalau saya PS, ada guru mapel lain mengatakan, loh ini kok saya masih perlu menambahkan atau kurang atau mau diganti. Nah, itu memberi masukan, keyakinan kelas nanti boleh diubah. Jadi seperti itu, bukan hal yang baku Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita menjelaskan apa itu keyakinan kelas, bedanya dengan peraturan, itu yang pertama. Terus yang kedua memberikan kesempatan anak curah pendapat, mereka menempelkan. Itu kan banyak sekali isinya. Isinya itu banyak sekali, kita simpulkan. Nah, akhirnya dibentuk sebuah keyakinan kelas ya, dibentuk sebuah. Nah, ini hasil akhirnya Bapak Ibu. Kami yakin bahwa kami berdisiplin waktu, menjaga kebersihan lingkungan, saling menghargai, menghormati antar teman, dan bersikap santun. Jadi itu tadi yang 32 anak menuliskan curah pendapat itu dirangkum menjadi keyakinan kelas yang jumlahnya hanya 4, dan itu ditandatangani oleh semua anak ditambah wali kelas saya di situ. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini bisa ditambahkan oleh guru mapel. Nah, tolak ukur dari sosialisasi saya pada saat ini sekaligus juga memohon kerelaan Bapak Ibu wali kelas terutama untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Mohon dengan sangat dan mohon izinnya Pak Kepala Sekolah. Oke. Untuk setiap kelas itu ada keyakinan kelasnya masing-masing. Nanti boleh dikoordinatori oleh wali kelas sehingga setiap kelas menghasilkan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sekali lagi Bapak Ibu, dengan adanya keyakinan kelas seperti ini bukan berarti terus siswa itu terus semuanya tertib, semuanya bisa belajar dengan baik. Itu kita masih proses Bapak Ibu ya. Jadi di sini masih ada anak yang belum mengikuti peraturan ini atau mengikuti keyakinan kelas, itu masih ada yang mungkin terlambat ya, masih ada yang masih memanggil nama temannya dengan tidak baik atau kurang sopan dengan temannya. Itu kemungkinan masih terjadi, dan itu tugas kita untuk mengajak mereka menjadi tidak melakukan hal yang jelek lagi. Nah, selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika ada pelanggaran dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas? Mau dihukum atau diberi konsekuensi? Nah, kira-kira apa bedanya? Jadi ada 2, hukuman, terus yang kedua adalah konsekuensi. Nah, bedanya apa Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab?
Ya, jadi hukuman itu sifatnya satu arah, ya. Guru yang memberikan, murid hanya sebagai penerima saja, pihak yang pasif gitu ya. Tanpa ada kesepakatan pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Biasanya hukuman berupa fisik atau psikis dan itu menyakitkan. Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman itu sekali lagi ini yang menginginkan gurunya, sakarpe gurunya, semuanya adalah hak dari guru. Itu hukuman dan biasanya berupa fisik atau psikis. Psikis itu berarti kata-kata yang menyakitkan, misalnya seperti itu. Sedangkan kalau konsekuensi itu sudah terencana. Guru olahraga, nanti kalau kamu terlambat untuk sampai di lapangan, kamu lari 2 kali mengelilingi lapangan. Itu kesepakatan atau itu namanya konsekuensi. Jadi kalau hukuman ini sifatnya negatif, hukuman itu sifatnya negatif, konsekuensi sifatnya netral Bapak Ibu. Ini ya. Jadi ini konsekuensi ini sudah sesuai kesepakatan. Biasanya kan kalau kita terbiasa dengan kesepakatan kelas ya, nanti kalau tidak mengerjakan maka akan dan seterusnya. Ini sudah kesepakatan, murid-murid sudah tahu. Murid-murid sudah tahu itu konsekuensi. Nah, jadi itu ya. Jadi hukumannya bersifat satu arah dari pihak guru saja. Itu kalau hukuman murid hanya menerima saja. Bisa berupa fisik maupun psikis. Sementara kalau yang konsekuensi sudah terencana, murid sudah tahu, sudah disetujui guru dan murid. Nah, yang ditawarkan di sini yang merupakan hal yang positif yaitu restitusi, Bapak Ibu. Restitusi. Kalau tadi hukuman itu negatif, kalau positif itu hal yang netral. Nah, konsekuensi tadi netral, restitusi itu yang positif. Nah, apa itu restitusi? Ini cara menanamkan disiplin positif pada murid dengan menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka ya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka diajak berkolaborasi ya. Jadi kita mengajarkan murid itu untuk mencari solusi. Kalau kamu salah, apa yang akan kamu lakukan? Nah, seperti itu mereka disuruh untuk berpikir ya. Jadi membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang disebut dengan restitusi. Itu yang positif, yang paling baik Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kalau ada siswa mengalami atau melakukan kesalahan yang ditawarkan ini Bapak Ibu, restitusi. Jadi ditanya kira-kira solusinya apa kalau kamu melakukan kesalahan seperti itu, biar mereka tadi kembali lagi ke motivasi diri tadi Bapak Ibu. Jadi mereka melakukan sesuatu itu karena kesadarannya sendiri ya. Dia memperbaiki kesalahan itu karena usulannya sendiri, bukan karena dipaksa oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, Bapak Ibu ada materi namanya dihukum oleh penghargaan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu berpendapat penghargaan itu bisa diberikan atau tidak setuju dengan adanya penghargaan Bapak Ibu? Setuju nggak dengan penghargaan? Setuju ya. Tentunya penghargaan itu diberikan secara bijaksana ya Bapak Ibu ya. Ya harus secara bijaksana. Jadi penghargaan itu ada yang tidak efektif. Misalnya penghargaan ya itu suatu benda atau peristiwa yang diinginkan ini dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal itu maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi dia melakukan sesuatu karena akan mendapat penghargaan. Kembali lagi ke motivasi eksternal ya Bapak Ibu. Dia melakukan sesuatu itu karena ada sesuatunya gitu ya. Penghargaan bisa merusak hubungan. Pada saat guru memberikan penghargaan pada si A, si B bagaimana Bapak Ibu? Mary ya, iri. Itu yang ada dalam hubungan persahabatan mereka bisa. Jadi penghargaan itu dikatakan bisa merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi
Di situ digambarkan ada sebuah percobaan ya pada anak laki-laki untuk melihat gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahukan jika wajah tersebut sama atau beda dan gambar tersebut hampir sama ya. Beberapa dari mereka diberi penghargaan ya, yang memberikan jawaban benar, sedangkan yang lainnya tidak diberikan. Terus selanjutnya anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen ketika mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian hanya diberitahu jika jawaban mereka benar. Hasilnya, anak-anak yang mendapat permen jawabannya banyak yang tidak tepat. Banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau diberi penghargaan maka dia akan bekerja dengan baik. Kalau tidak ya tidak gitu ya. Penghargaan mematikan kreativitas ya. Jadi ada lomba menulis pada saat penelitian ya, pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif jika dijadikan hadiah atau penghargaan. Nah, selanjutnya ada penghargaan itu menghukum. Ya. Kalau ranking 1 dia mendapatkan penghargaan, maka yang tidak mendapat ranking itu rasanya seperti dihukum dan malu gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu yang merupakan hal yang berkaitan dengan penghargaan. Jadi Bapak Ibu sebaiknya kalau mau memberikan penghargaan itu harus bijak. Jadi mereka melaksanakan dulu sesuai dengan keinginan mereka, dalam artian mereka melakukan itu karena ingin menguasai materi yang diberikan Bapak Ibu. Baru jadi kalau bisa penghargaan itu nggak usah diceritakan, nggak usah dijanjikan, tapi tiba-tiba akan diberi penghargaan itu malah lebih bagus Bapak Ibu. Gitu nih Bapak Ibu ya. Nah, ada kasus Ibu Anas, guru kelas 2 SD mendapat masalah. Muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas, rebutan masuk. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat mengandalkan stiker bintang, karena ini anak-anak ya. Setiap muridnya masuk kelas, usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus, berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang. Gitu ya. Sebagian murid menyambut tantangan tersebut. Mereka rapi, ya, ingin mendapatkan bintang. Nah, selama beberapa minggu, Bu Anas sukses ya, Bapak Ibu ya. Sampai pada suatu saat, Bu Anas ini sakit. Terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak tahu kalau kebiasaan Bu Anas seperti itu. Kalau tertib diberi bintang, maka pada saat mau masuk kelas, usai jam istirahat, murid-murid kembali berebutan masuk kelas, tidak antri lagi. Nah, contohnya seperti itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu kira-kira? Kasusnya seperti itu tadi. Berarti mereka tertib karena sesuatu karena mendapatkan penghargaan ya. Jadi motivasinya nomor 2 ya. Nomor 2 itu mereka bersedia antri sebelum masuk kelas karena ingin mendapat sesuatu tadi. Kira-kira ada cara lain agar murid-murid kelas 2 tadi antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan atau stiker Bapak Ibu? Ada cara lain enggak? Diberi pengertian ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Jadi itu memang merupakan suatu kebiasaan Bapak Ibu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita simpulkan ya, ternyata baik penghargaan maupun hukuman itu cara mengontrol perilaku seorang yang ternyata bisa menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya orang yang naik sepeda misalnya, itu bisa sukses naik sepeda, itu sudah bahagia sekali. Tapi kalau nanti kalau kamu bisa naik sepeda, saya akan beri penghargaan. Itu sudah mengurangi kebahagiaannya Bapak Ibu. Apalagi hadiahnya hanya snack. Seperti itu ya. Kalau saya bisa naik sepeda aja itu sudah
bagus banget gitu ya. Dari tidak bisa naik sepeda menjadi bisa naik sepeda, itu kan bagi anak-anak luar biasa Bapak Ibu. Seperti itu ya, kok hanya dikasih hadiah nabati 5 maaf menyebut merek malah itu ya. Nah, bagaimana kalau kita melakukan kesalahan? Jadi restitusi itu yang paling efektif Bapak Ibu, karena restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Restitusi bisa memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, kita seperti yang tadi saya katakan, diajak berdiskusi. Sudah bagus ya tempat kita, sekolah kita, tanpa harus menyakiti secara fisik maupun psikis. Bapak Ibu, itu yang harus kita ingat. Apalagi kita adalah sekolah ramah anak Bapak Ibu ya. Diajak ngobrol, diajak ngomong, diajak komunikasi sambil kerjasama dengan POT. Jadi restitusi juga menuntun untuk melihat di dalam diri. Nah, bagaimana kalau murid melakukan kesalahan? Nah, yang nomor 5 itu restitusi mencari kebutuhan dasar untuk mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik ya. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi dapat menguatkan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Baik, selanjutnya materi yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Di sini ada Bu Ambar, wali kelas 8A, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid. Jadi ada namanya Doni di kelas 8A ya. Ini seringkali meminta bekal makanan secara paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, tentunya untuk menegakkan disiplin positif, Bu Ambar harus mencari tahu tentang kasus Doni agar dapat mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi. Nah, jadi Bapak Ibu, kebutuhan itu ada 5. Jadi kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Berarti ini kaitannya sama hal yang berkaitan dengan kondisi fisik ya. Kebutuhan bertahan hidup. Tidak punya, mungkin kaitannya dengan masalah kesehatan, rumah atau makanan gitu ya. Terus yang kedua, kebutuhan yang kedua adalah si anak itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang nomor 2. Jadi dia ingin mempunyai hubungan dan koneksi sosial yang baik. Keinginan untuk terhubung dengan orang lain. Mungkin dia senang menjadi orang yang diakui misalnya ya. Terus selanjutnya kebutuhan akan penguasaan. Contohnya diakui prestasinya, keterampilannya, ya, didengarkan, memiliki rasa harga diri. Terus selanjutnya kebutuhan anak itu adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, hidup bebas, ya mandiri, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup. Kesenangan, ya, kebutuhan akan senang, kebutuhan akan senang adalah kebutuhan yang dicari kesenangan bermain dan tertawa. Misalnya anak-anak diajarkan pelajaran matematika kok nggak mau, misalnya mereka hanya ingin bermain-main saja, berarti mereka hanya butuh kesenangan di sini. Nah, di sini berarti kita harus mencari metode-metode yang membuat murid itu merasa senang, karena pada dasarnya murid itu dunianya bermain, anak-anak dunianya bermain, sehingga kita harus membuat mereka senang dulu. Tapi kalau Doni tadi ambil bekal makan temennya karena lapar, berarti kebutuhannya baru nomor 1 ini Bapak Ibu. Tapi kalau Doni tadi mengambil makanan karena dia pengen ditakuti temennya, nah dia ada di penguasaan ini Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang menjadi permasalahan anak itu harus diketahui oleh guru sehingga bisa dilakukan proses untuk kita membantu mencari solusi. Nanti seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap anak itu punya 5 kebutuhan dasar. Bahkan kita pun juga sama ya. Kita itu juga punya 5 kebutuhan dasar. Marah-marah misalnya. Marah-marah di kelas kenapa? Oh ternyata belum makan siang. Berarti kebutuhan yang belum dipenuhi nomor 1. Atau mungkin dia marah-marah pengen tunjukkan ini loh saya. Ini berarti masuknya di penguasaan. Pengen diakui temennya. Ya penguasaan, itu ya Bapak Ibu ya. Tidak ingin mengerjakan administrasi karena pengen bebas, nah, ini kebebasan. Tidak
tidak mengerjakan administrasi karena tidak mau dipaksa ya. Dia ingin bebas, nggak usah diatur-atur, disuruh-suruh. Nah, ini berarti dia kebutuhannya, guru itu membutuhkan kebutuhannya kebebasan, kurang bebas mungkin di rumah ya. Itu yang terjadi. Baik, nomor 6 adalah posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa berdasarkan rangkaian riset ya, dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan guru, orang tua atau atasan dalam melakukan posisi kontrol. Nah, yang pertama, kita guru atau orang tua atau atasan itu bisa bertindak sebagai seorang penghukum. Nah, bagaimana ini cirinya? Inilah seorang penghukum. Kalau kita sebagai guru, kita itu sebagai penghukum, maka kita menggunakan hukuman fisik maupun verbal ya. Orang-orang yang menjalankan posisi hukum biasanya akan mengatakan, patuhi aturan saya, awas, kamu selalu saja salah, gitu ya. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya satu cara agar pelajarannya berhasil dengan cara memberikan kekerasan atau hentak-hentak misalnya seperti itu. Itu posisi penghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Bahasanya itu halus Bapak Ibu, tapi menyakitkan. Bahasanya halus. Kadang-kadang kita seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini. Kamu ingat bapakmu jadi apa di rumah? Kok kamu tidak belajar? Kamu nggak kasihan sama bapakmu, ibumu? Kerjanya di rumahnya Pak Lurah kan? Jadi orang yang tugasnya menyetrika baju kan? Kamu nggak kasihan? Kok PR aja nggak dikerjakan? Halus ya Bapak Ibu ya? Tapi ini anak merasa sangat bersedih Bapak Ibu. Jadi dengan bahasa yang ini anak merasa tidak nyaman, bersalah, bahkan rendah diri. Kok ibu tahu ya ibu saya jadi pembantu di rumah Pak Lurah. Jadi merasa sedih, rendah diri seperti ini Bapak Ibu. Ini posisinya membuat orang merasa bersalah. Bahasanya halus, tapi membuat orang itu sedih. Posisi sebagai teman. Nah ini yang saya juga sering melakukan ini Bapak Ibu. Ternyata itu juga salah. Jadi kalau kita menganggap murid itu teman, yang terjadi adalah murid senang dengan kita, tapi dengan guru lain tidak senang. Itu yang terjadi. Jadi kalau posisi kita sebagai teman, itu murid itu tergantung pada kita. Kalau nanti akan dibantu oleh Bu Nisma yang baik hati. Nanti kalau ada kesalahan, nanti saya akan dibantu kok sama Bu Nisma. Saya kan dekat sama Bu Nisma. Nah seperti itu. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Itu sebagai teman. Nah itu nomor 3. Nah nomor 4 itu sebagai pemantau. Pemantau itu apa-apa ditulis, apa-apa dicatat, hanya mencatat saja. Gitu ya, pemantau, monitor ya. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita diawasi kita bertanggung jawab. Posisi pemantau berdasarkan peraturan konsekuensi ya. Peraturan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya seperti apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Jadi ini bertindak dengan membawa catatan-catatan, data-data dan sebagainya. Itu posisinya pemantau. Nah yang terakhir ini Bapak Ibu, ini posisi yang dianjurkan, yaitu posisi manajer. Posisi manajer itu artinya apa? Posisi mentor ya, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya kan kamu salah seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Itu sudah bagus Bapak Ibu. Kita sudah melakukan itu sebenarnya, hanya tidak tahu ya. Jadi seperti yang tadi Pak Fasullah mengatakan bahwa sebenarnya yang kita pelajari itu sudah kita lakukan, hanya kita mungkin belum tahu namanya, istilahnya seperti itu, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini posisi manajer itu yang paling bagus. Jadi di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kita kembali ke keyakinan kelas tadi loh Bapak Ibu.
Jadi fungsi membuat keyakinan kelas itu untuk mengingatkan murid kita. Walaupun murid Bapak Ibu mungkin aman ya, aman dalam arti semuanya mengikuti peraturan, tapi bukan berarti keyakinan kelas di kelas itu tidak berguna. Kan mesti ada kembang-kembangnya ya Bapak Ibu di kelas itu ya, ada bunga-bunganya yang harus kita tidak lanjuti dengan penuh kesabaran gitu ya Bapak Ibu. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu pun sama Bapak Ibu ya. Sama, walaupun kita sudah melakukan itu, tapi itu kadang-kadang murid juga kembali lagi melakukan kesalahan. Kita juga melakukan lagi posisi kontrol sebagai manajer ini Bapak Ibu untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, yang terakhir adalah segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Ya. Bapak Ibu, dari apa yang kita katakan ini ya bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal dalam melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Pada saat kita ketemu dengan anak yang melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghujaninya dengan kata-kata yang negatif, tapi yang perlu kita lakukan adalah saya menyadari bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Seperti murid saya mengatakan, kalau saya ditangkap, saya juga akan maju, Bu. Itu bisa kita maklumi anak berbuat seperti itu, tapi harus kita ingatkan. Kita juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita juga bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Tidak harus orang yang menantang kita harus kita ladeni. Kita harus. Jadi kalau anak itu sudah marah, jadi intinya itu seperti diturunkan tensinya dulu. Intinya kayak gitu Bapak Ibu. Intinya itu. Ini namanya menstabilkan identitas. Jadi pada saat anak marah-marah sedang emosi, kita harus ada menurunkan emosi anak dulu. Maksudnya itu. Oh ya, semua orang juga pernah berbuat salah. Tapi bukan berarti dibenarkan loh Bapak Ibu. Kita hanya memaklumi bahwa manusia itu juga pernah berbuat salah. Guru juga pernah berbuat salah gitu ya. Terus yang kedua adalah validasi ke tindakan yang salah. Jadi ini menanyakan, terus kamu tadi kenapa? Setelah dia itu istilahnya tensinya udah turun, dia marahnya sudah berkurang, kita akan tanya kemarin kejadiannya itu seperti apa toh? Saya yakin di sini pada saat penyelesaian masalah sudah seperti itu Bapak Ibu. Hanya ini istilah yang baru mungkin ya bagi Bapak Ibu ya, tapi sudah seperti ini saya yakin. Jadi ditanya kejadiannya seperti apa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi bahasanya seperti itu Bapak Ibu ya. Kamu patut berbangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin temannya dilindungi terus dia terpaksa berkelahi misalnya seperti itu Bapak Ibu gambarannya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu tapi harus menambahkan sikap yang baru, misalnya sabar. Nah, posisi yang ketiga, ini kita ingatkan kembali. Setelah tadi yang pertama kita memaklumi kesalahannya, memaklumi sekali lagi bukan berarti kita membenarkan ya Bapak Ibu, hanya menurunkan emosinya dia. Terus yang kedua menanyakan gimana tuh kejadian sebenarnya. Nah, yang ketiga ini adalah kita mengingat kemarin kita membuat keyakinan kelas apa? Oh, disiplin Bu. Nah, berarti kamu bisa kan melakukan itu. Kamu harus mengingat keyakinan kelas yang kemarin kita lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apa yang kita percaya, yang kita yakini. Keyakinan kelas tadi kan sesuatu yang kita percaya itu baik, mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya toh Bapak Ibu, disiplin, tanggung jawab, sopan, menghargai teman, itu kan nilai-nilai kebajikan. Hal-hal yang baik gitu ya. Nah, ini guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa mereka, maka guru dapat membantu anak-anak untuk fokus pada gambaran itu. Nah, gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini namanya segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu, gitu ya. Jadi dimulai dari ini ya. Setiap orang, ini yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan.
mengatakan, walau guru ya paling pernah kok melawan seperti ini, mesti seperti itu ya Bapak Ibu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melawan ini. Jadi itu intinya untuk menurunkan emosinya tadi loh Bapak Ibu, biar emosinya itu tidak meledak-ledak pada saat dia sudah melakukan kesalahan dipanggil. Itu kan dalam pikirannya mesti mau dimarahi, mau dihukum. Nah seterusnya terus kita tanya, kalau sudah emosinya sudah turun, kita tanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Apakah cara yang adakah yang lebih efektif untuk dapat melakukan hal yang kamu butuhkan? Nah, terus selanjutnya ini keyakinan kelas tadi kita tarik di sini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu namanya segitiga restitusi. Namanya segitiga restitusi. Itu yang merupakan keyakinan. Nah ini adalah praktek pada saat saya melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini saya percepat Bapak. Apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang sekelas atau murid-murid dan guru melakukan kegiatan Yaga, dan 2. Kita mulai dari kasus 1 Bapak Ibu. Lalu bagaimana praktik segitiga restitusi? Berikut percakapan guru dan murid pada kasus 1 dan 2. Kita akan mulai dari kasus 1. Praktik segitiga restitusi pada kasus 1. Pada saat pembelajaran IPS, guru mengecek keberadaan murid. Pada saat itu diketahui ternyata Rohman tidak ada di ruang kelas. Padahal ketika pelajaran sebelumnya, Rohman masih ada. Sebagai guru IPS, Bu Retno mencari Rohman. Dan ternyata Rohman tidak ada di kelas. Hingga ditunggu lebih dari 30 menit, Rohman tidak hadir di ruang kelas. Untuk menangani perilaku Rohman yang tidak masuk pada saat pembelajaran IPS, Bu Retno memanggil Rohman di ruang perpustakaan, di ruang konsultasi, sehingga hanya ada Bu Retno dan Rohman. Di tempat itu, Bu Retno dan Rohman berbicara mengenai permasalahan tersebut dan mencari solusi. Rohman, kemarin pas pelajaran IPS, saya cari-cari kamu. Tapi pada saat itu kamu tidak ada. Nah katanya teman-teman, itu pada saat pelajaran matematika, kamu ada di kelas. Ya Bu, benar. Saya keluar saat pelajaran IPS. Tetapi yang keluar kelas bukan saya saja bersama teman-teman. Oh begitu. Nah, saya tidak akan mencari siapa yang memulai, saya tidak akan mencari siapa yang bersalah. Ya, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Jadi memang manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, kemarin itu kamu keluar kelasnya kenapa? Saya keluar kelas hanya ke kantin. Kemudian saya belum juga mengerjakan tugas IPS. Oh, jadi kalau belum mengerjakan tugas IPS bukan berarti kamu harus keluar, apalagi ke kantin. Tentunya kamu masih ingat ya keyakinan kelas yang kita buat di awal pelajaran kemarin. Saya ingat Bu, keyakinan kita kelas disiplin dan bertanggung jawab. Oh baik, berarti kamu ingat ya. Nah, disiplin dan tanggung jawabnya seperti apa yang kamu tahu? Saya disiplin taat pada peraturan kelas dan peraturan sekolah. Kalau kamu sudah tahu seperti itu, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Saya akan melakukan keyakinan kelas. Nah, kira-kira apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Saya meminta maaf kepada Ibu dan juga saya akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Saya juga akan mengajak teman-teman saya untuk melakukan keyakinan kelas, yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Baik, saya memaafkan kamu dan saya percaya ya kamu nanti akan memperbaiki kesalahanmu itu. Nah, nanti akan saya lihat perkembangannya, apakah kamu memperbaiki diri apa tidak menjadi orang yang lebih baik.
Kamu pengen jadi orang yang lebih baik ya, Mas? Baik, Bu, terima kasih. Baik, sama-sama. Pada kasus 2, kita akan melihat praktik segitiga restitusi pada kasus 2. Guru sedang menjelaskan materi pembelajaran. Saat menjelaskan materi terlihat salah satu murid yang bernama Bila sedang tidur-tiduran di bangku sambil menyandarkan kepala di meja. Kemudian Bu Retno memanggil Bila untuk diajak komunikasi di ruangan tersendiri. Saat itu terjadi komunikasi antara Bu Retno dan Bila. Bila, kenapa kamu pada saat pelajaran IPS suka tidur-tiduran di kelas? Saya masuk Oh, dan kenapa kamu tidur tadi malam? saya tidur jam 12 malam karena saya punya hidup lain. Oh, kamu pasti punya alasan ya melakukan hal itu. Nah, kedua tahu semua manusia itu pasti punya kesalahan. Saya juga punya kesalahan. Saya juga dulu waktu di sekolah juga pernah melakukan suatu kesalahan ya. Nah, tapi saya percaya bahwa kamu bisa menyelesaikan masalah itu ya, biar kamu tidak tidur-tiduran lagi di kelas. Tentu saya tidak akan mengulanginya dan berjanji akan memperbaiki. Saya akan lebih awal dari biasanya supaya saya tidak mengalami salah yang kelas. Apa yang kamu ketahui tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama sebelum pembelajaran waktu itu? Yaitu saya akan memperbaiki kesalahan setiap bulan dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Saya akan lebih awal dari biasanya supaya saya tidak mengalami salah di kelas. Baik, Ibu maafkan kamu ya. Ibu menghargai usaha kamu untuk memperbaiki diri. Nah, Ibu akan lihat perkembangannya. So, itu ya Mbak. Terima kasih. Baik Bu, terima kasih. Baik. Tanggapan murid pada kasus 1. Perasaan saya sangat senang karena dapat solusi dari permasalahan saya ke kantin. Terima kasih Bu Retno, saya tidak mengulang kesalahan saya keluar kelas untuk ke kantin saat pelajaran. Saya akan bangun lebih pagi sehingga bisa sarapan dulu sebelum ke sekolah. Pada tanggapan murid pada kasus 2, murid saya menuliskan, perasaan saya sangat senang karena dapat solusi dari permasalahan saya tidur-tiduran di kelas saat pelajaran. Terima kasih Bu Retno, saya tidak mengulang kesalahan lagi. Saya tidak akan main game sampai larut malam agar saya dapat lebih konsentrasi saat pelajaran dan tidak ngantuk lagi. Salam dan bahagia. Thank you. Baik, ini yang terakhir menanyakan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Ini yang dapat saya bagikan pada sosialisasi budaya positif. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Lutfina. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Retno yang sudah menyampaikan banyak materi tentang budaya positif yang ada di kelas dan sekolah pada umumnya. Nah, memasuki acara berikutnya yaitu tanya jawab dari Bapak atau Ibu. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan mungkin 1 atau 2 penanya. Monggo dari Bu Nenden mungkin ada pertanyaan. Ya mungkin kalau dari BK pasti banyak permasalahan yang masuk ya. Cuman oh ya dari Bu Supri. Bu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan dengan Bu Retno ini. Paling tidak kita harus lebih, ya paling tidak dengan anak-anak itu
harus lebih sabar lagi karena memang anak-anak SMP itu masa-masa ya mencari jati diri dan masa-masa membangkang, masa-masa lebih percaya dengan teman. Tetapi kita juga sering juga mendapat curhatan dari anak-anak yang katakanlah anak-anak itu anak-anak yang agak istimewa dalam tanda kutip, itu merasa apa ya, kalau ini kebutuhan dasar itu sebenarnya anak itu ingin merasa diterima, baik itu di kelasnya ataupun mungkin di mata bapak ibu guru yang lain. Tetapi kadang-kadang anak itu mungkin ya namanya anak 30 mungkin ada karakter 30. Ada yang mungkin sensitif, ada yang katakanlah keplok atau apa. Tapi untuk ada beberapa anak yang merasa tahu anak itu sudah salah berkali-kali atau mungkin katakanlah misalnya tidak masuk sekolah. Nah itu kadang-kadang merasa dipermalukan, tidak ingin dipermalukan di hadapan teman-temannya. Itu mungkin kadang ada ucapan-ucapan yang mungkin dari teman sendiri atau mungkin dari bapak ibu guru, saya juga kurang begitu paham. Itu kadang merasa tidak suka kalau misalnya dengaran kowe mlebu, nah seperti itu. Nah kadang-kadang anak itu merasa tidak ingin ucapan-ucapan kesalahan yang dibuat anak itu diucapkan di hadapan teman-temannya. Nah ini maka kita ya belajar untuk berpikir positif pada anak. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, langsung saya tanggapi ya Bu Supri. Terima kasih dari apa yang tadi diungkapkan Bu Supri. Tadi sesuai apa yang kita bahas ya, kalau kita menginginkan anak berubah, kita juga harus berubah. Pak Kepala selalu mengatakan yang sobar, yang lebih sabar. Jadi seperti itu ya Bu, himbauannya ya. Jadi apa yang dikatakan tadi adalah sesuai dengan teori kontrol yang berupa membuat rasa bersalah, ya kan Bu? Jadi anak merasa bersalah, rendah diri, dipermalukan di depan temannya. Nah itu membuat mereka tidak berkembang, bahkan bisa mengulangi apa yang menjadi kesalahannya. Jadi dengan kita mengetahui masing-masing anak mempunyai kebutuhan dasar yang 5 tadi, 1 sampai 5 tadi, tentunya kita menjadi lebih bisa mencari solusi ya dari apa yang menjadi permasalahan anak. Demikian. Ya, terima kasih Bu Supri. Langsung ada tanggapan dari Guru Najib. Untuk selanjutnya mungkin ada lagi yang akan bertanya atau ingin mengajukan pertanyaan. Satu pertanyaan lagi mungkin bisa. Ya, kalau misalnya tidak ada, berarti untuk sesi tanya jawab ini langsung saja kita akhiri, ya Bapak Ibu. Untuk tanya jawab kita akhiri dan memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara atau kegiatan pada siang hari ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika dalam membawakan acara banyak kesalahan dan kekurangan. Marilah kegiatan pada siang sore hari ini kita akhiri dengan berdoa. Bagi yang beragama Islam, mari kita bersama mengucap syukur hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat bagi Bu Retno, teman kita dari SMP 1 Pleret yang telah mempresentasikan tentang menciptakan keyakinan kelas untuk menumbuhkan budaya positif. Hari ini kita benar-benar merasa senang karena banyak belajar hal yang baru.
selama ini persepsi kita sebagai guru ternyata benar banyak kekurangannya. Dari pemaparan Ibu Retno tadi kita jadi bisa membuka hati, membuka wawasan, jadi kita sadar diri bagaimana menciptakan kesempatan belajar untuk anak-anak lebih menyenangkan, lebih berkomunikasi tidak balik. Jadi hari ini benar yang disampaikan Bu Retno, kita semuanya bisa mendapat wawasan baru. Semoga ke depan kita semuanya sebagai guru di SMP 1 Barat Bantul bisa bekerja lebih baik dan bisa mendampingi anak-anak lebih maju. Sekali lagi selamat untuk Ibu Retno, semoga ke depan lebih sukses dan ilmunya tetap kita tumbuh. Selamat untuk Bu Retno.